Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Kali ini channel KP Mat akan membahas materi matematika wajib, yaitu tentang materinya peluang. Nah, submaterinya itu tentang aturan pencacahan. Nah, aturan pencacahan itu sendiri kita bagi menjadi 4 bagian. Ada aturan perkalian, ada faktorial, kemudian permutasi, dan kombinasi. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas satu materi dulu ya. Nah, nanti akan dilanjutkan pada video berikutnya, yaitu tentang aturan perkalian. Nah, jadi aturan perkalian itu apa? Aturan perkalian itu adalah bagaimana kita menentukan banyak cara dari suatu objek yang kita mau tentuin caranya dengan cara mengalihkan unsur-unsur yang ada pada objek tersebut. Nah, misal gini ya, contohnya gini, maksud aturan perkalian. Misal kita punya huruf A, B, C. Kita mau susun ya dua huruf tanpa pengulangan dan dengan pengulangan ya, dengan pengulangan, oke? Nah, ini gimana caranya gitu ya. Nah, jadi kalau kita coba jawab soal ini, nah kita bisa coba susun satu persatu. Kalau misalkan dia dengan pengulangan ya, pengulangan. Oke. Kalau dengan pengulangan kira-kira gini. A, B, ingat ya dua huruf. Kemudian B, A, kemudian apa lagi? AC, CA, kemudian BC, kemudian CB, kemudian AA, ya, BB, kemudian CC. Nah, ini totalnya ada berapa? Totalnya ada 9 ya, ada 9 susunan, oke? Nah, sekarang kita coba susun lagi dengan yang tak berulang ya, tidak berulang, oke? Tidak berulang. Ini ada berapa kira-kira ya? AB, BA, AC, CA ya, BC, CB. Nah, ini totalnya ada berapa? Totalnya ada 6 susunan. Nah, maksud kata berulang dan tak berulang tuh kira-kira gini. Nah, ini yang disebut sebagai berulang. Ini. Ya, sementara yang ini, yang ini, yang ini, yang ini dan yang ini serta yang ini itu disebut tak berulang, ya. Jadi kata berulang dan tak berulang itu adalah dalam satu susunan dia tidak boleh ada dua huruf atau lebih yang sama kalau objeknya huruf gitu ya. Nah, itu maksud dari kata berulang. Oke. Nah, saat kita menyusun dengan syarat boleh pengulangan, maka totalnya itu ada 9. Tapi saat kita coba susun dengan syarat tidak boleh berulang, itu ada 6 susunan. Nah, permasalahannya akan jadi ribet kalau misalkan objek yang mau kita susun itu jauh lebih banyak daripada ini. Ya, nggak mungkin kita tuliskan satu persatu apa aja yang menjadi jawaban dari pertanyaan itu. Ya, nah sehingga kita butuh suatu konsep, yaitu konsep aturan perkalian. Bagaimana kita menentukan banyak susunannya tanpa harus menuliskan satu persatu yang menjadi objek susunannya gitu ya. Nah, jadi kalau kita amati dari sini ya, karena yang mau disusunnya itu ada dua objek yang terdiri dari 3 ya, yaitu ABC ya kan. Nah, mau disusunnya kan 2 ya kan. Nah, sehingga ini kotak 1, ini kotak 2 namanya. Nah, kotak 1 itu bisa ditempati oleh 3 cara. Maksudnya apa? Bisa diisikan oleh huruf A, B, atau C. Nah, kotak nomor 2 juga bisa ditempati oleh 3 cara, yaitu bisa A, bisa B, bisa C. Kenapa? Karena boleh berulang. Artinya gini, kalau di sini kita tempatkan huruf B misalkan. Di sini kan masih boleh ditempatkan huruf B. Contohnya ini, nih, yang B dan B lagi. Nah, sehingga banyak caranya berapa? Tinggal kita kalikan, yaitu 3 kali 3 sama dengan 9 cara. Sama kan? Nah, itu dia kalau boleh berulang ya. Itu cara menggunakan konsep perkalian kalau misalkan boleh diulang. Nah, sekarang kalau misalkan konsepnya nggak boleh diulang. Nah, maka aturan perkaliannya seperti ini. Nah, kita bikin dua kotak, kotak 1, kotak 2 gitu ya. Jadi kita tinggal bikin kotak-kotak aja. Nah, kotak nomor 1 itu bisa ditempati oleh huruf A ya. Huruf A, huruf B, dan huruf C. Nah, artinya ini apa? 3 cara ya, atau 3 kemungkinan. Nah, kalau misalkan huruf C kita letakkan ya di kotak nomor 1. Artinya di kotak nomor 2 itu nggak boleh lagi ada huruf C. Berarti tinggal 2 cara, yaitu huruf A dan huruf B. Ya.
Nah, jadi nggak mesti huruf C sih. Kalau misalkan kita letakkan huruf A di kotak nomor 1, berarti kan tinggal BC, ya kan? Huruf B dan huruf C di kotak nomor 2. Artinya tetap dua cara. Nah, ini kalau dia tidak boleh berulang. Nah, jadi dia berkurang satu ya untuk mengisi kotak berikutnya kalau konsepnya atau soalnya mengatakan tidak boleh berulang. Sehingga banyak caranya itu tinggal kita kali. 3 kali 2 sama dengan 6 cara atau 6 susunan. Sama ya, 6 susunan ya, ini dia. Oke. Nah, itu adalah konsep dari aturan perkalian. Gimana? Bisa dipahami ya? Nah, untuk rumusnya ini rumusnya, rumus umumnya, bentuk umumnya ya. Nah, karena saya itu aja untuk materinya, biar lebih jelas. Kita lanjut aja ke soal-soalnya yang lebih menantang tentunya, supaya bisa lebih dipahami. Oke. Oke, sekarang kita di soal yang pertama. Nah, ini kita jadikan contoh soal adalah soal UTBK yang muncul di tahun 2019 ya. Nah, dari angka 2, 4, 5, 6, 8, dan 9 akan dibentuk bilangan ganjil terdiri dari 3 digit yang berbeda. Banyak bilangan yang terbentuk yang nilainya kurang dari 500 adalah, nah di sini angka penyusunnya yaitu 2, 4, ya 5, kemudian 6, 8, dan 9. Oke. Nah, terdiri dari 3 angka, kemudian kurang dari 500, dan dia itu harus ganjil ya, bilangan ganjil. Oke. Nah, ini adalah beberapa syaratnya. Nah, pertama harus kita pahami dulu kata ganjil. Bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2 ya. Jadi tidak habis bagi 2. Itu adalah bilangan ganjil. Nah, ciri-cirinya, ciri-ciri bilangan ganjil itu angka paling kanan ya, angka paling kanan atau angka terakhir itu harus angka ganjil juga, yaitu 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, jadi contohnya gini. Contoh gini. 136. Nah, ini angka genap. Nah, ini angka genap. Kenapa? Karena angka terakhirnya 6, ya 6 itu bilangan genap, gitu ya. Nah, kalau misalkan 135, ini ganjil. Kita taunya ganjil dari mana? Angka terakhirnya, yaitu angka 5. Itu bilangan ganjil. Sehingga 136 itu adalah bilangan genap dan 135 itu adalah bilangan ganjil, ya. Itu maksud dari ciri-ciri bilangan genap dan ganjil ya. Nah, yang kita mau bahas di sini adalah bilangan ganjilnya. Oke. Nah, kemudian ada syaratnya lagi yaitu kurang dari 500 dan terdiri dari 3 angka yang berbeda. Oke. Nah, kita punya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama untuk angka ganjilnya itu kan bisa angka 5 dan angka 9 karena yang lain itu adalah angka genap. Jadi yang pertama itu angka ganjilnya itu atau diakhiri ya, kita bilang diakhiri oleh angka 5 pada angka terakhirnya. Jadi kita bisa bentuk 3 kotak seperti ini yang menyatakan banyak bilangan yang kurang dari 500, berarti kan itu adalah bilangan ratusan ya. Nah, ini bilangan angka 5 terakhirnya. Oke, berarti ini satu cara karena hanya ditempati oleh angka 5. Nah, berarti untuk kotak nomor 1, 2, dan 3 bagaimana cara ngisinya? Untuk kotak nomor 1 itu mengisinya kita lihat di sini syaratnya. Itu kan kurang dari 500 ya. Nah, kurang dari 500 berarti kotak nomor 1 itu hanya bisa ditempati oleh angka 2 dan angka 4 ya. Angka 2 dan angka 4. Kenapa? Karena kalau misalkan dia angka 5, 6, 8, dan 9 itu berarti dia nggak kurang dari 500, tapi lebih dari 500. Berarti kotak nomor 1 itu 2 cara ya. Oke, gimana? Bisa dipahami ya? Nah, sekali lagi, kita isi dulu kotak nomor 3. Kenapa? Karena kita mau cari ada berapa banyak bilangan ganjil yang diakhiri dengan angka 5 gitu ya. Atau bilangan ratusan yang kurang dari 500 dan dia ganjil tapi diakhiri oleh angka 5. Nah, oke. Kemudian kotak nomor 2. Nah, kotak nomor 2 oke ya. Andaikan angka 5 kan udah dipakai di sini. Kemudian misal nih angka 2 dipakai di kotak nomor 1 ya. Nah, kita kan punya angkanya 2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Nah, kita udah pakai 2 angka yaitu angka 2 dan angka 5 ya. Angka 2 dan angka 5 udah kita pakai. Berarti di sini bisa angka 4, angka 6, angka 8, dan angka 9. Artinya berapa? Artinya kita punya 4 cara. Oke ya. Nah, jadi
angka 2 kalau udah dipakai di sini, angka 5 udah dipakai di sini ya. Sorry, angka 2 dipakai di sini, angka 5 dipakai di sini, sehingga dia nggak bisa lagi dipakai di kotak nomor 2. Nah, jadi banyak caranya berapa? Banyak caranya yaitu 2 kali 4 kali 1. Sehingga ada 8 cara. Oke ya. Nah, ini kemungkinan pertama. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini nih, kalau misalkan diakhiri dengan angka 5. Misal 265. Nah, ini kan bilangan yang kurang dari 500 dan dia ganjil dan juga diakhiri oleh angka 5 ya. Nah, kenapa? Karena kita tadi mencari bilangan yang diakhiri oleh angka 5 ya, yang merupakan bilangan ganjil dan ada sebanyaknya, ada berapa banyak gitu ya. Nah, berarti ada 8 bilangan ya yang diakhiri oleh angka 5, atau dengan kata lain ada 8 bilangan ganjil yang diakhiri dengan angka 5 ya, salah satunya ini. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia diakhiri dengan angka 9. Nah, kita buat kotaknya lagi nih. Kita buat kotaknya lagi ya, seperti ini. 1, 2, 3. Nah, kotak terakhir, kotak nomor 3 itu angka 9. Berarti dia satu cara ya, satu cara. Oke, satu cara dia nih. Nah, kemudian kotak nomor satunya itu bisa ditempati oleh angka 2 dan angka 4 lagi ya. Berarti ini dua cara. Kenapa? Karena nggak mungkin angka 5, 6, 8, dan 9 gitu ya. Nah, bagaimana kotak nomor 2-nya? Kotak nomor 2-nya itu bisa ditempati oleh angka, misal gini. Di sini kan udah dipakai angka 9 ya. Di sini misalkan pakai angka 4. Nah, berarti kotak nomor 2-nya bisa diisikan oleh angka 2, angka 5, angka 6, dan angka 8. Berarti 4 cara ya. Nah, sehingga banyak caranya 2 kali 4 kali 1 sama dengan 8 cara. Nah, sehingga total caranya ya, total caranya 8 tambah 8 sama dengan 16 cara. Jadi, kita punya bilangan atau banyak bilangan yang kurang dari 500 dan dia adalah angka ganjil, itu ada 16 bilangan ya. Jadi jawabannya ada 16 bilangan. Nah, kita bisa susun sih satu persatu. Contohnya gini. Contohnya 265 gitu ya. Atau bisa aja 259, nah, dan seterusnya ya. Nah, nanti ini ada 16 nih. Ada 16 bilangan yang seperti ini ya, yang kurang dari 500 dan ganjil. Oke, gimana? Bisa ya dipahami ya penjelasannya? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita di soal yang kedua ya, yaitu soal SIMA UI tahun 2012. Nah, di sini disebutkan bahwasanya banyak bilangan ratusan kelipatan 5 yang dapat disusun dari digit 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan digit yang berbeda. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini ada kata berbeda, kemudian ada kata kelipatan 5, dan banyak bilangan itu yang ratusan. Nah, jadi kita punya bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kelipatan 5 ya, kelipatan 5. Oke. Nah, digitnya ratusan, berarti kalau kita gambarkan itu 3 kotak ya, 3 kotak. Kenapa? Karena ratusan itu terdiri dari 3 angka. Oke. Ini kotak ratusan, kemudian ini kotak puluhan, ini kotak satuan ya. Jadi ini sekali lagi nih ratusan, ini puluhan, lalu ini adalah satuan. Oke. Nah, yang pertama yang harus kita bahas lagi di sini adalah tentang kelipatan 5. Nah, kelipatan 5 itu ciri-cirinya apa? Habis bagi 5. Kemudian dia diakhiri ya, diakhiri dengan angka 0 atau angka 5. Nah, maksudnya apa? Misal gini. 120. Nah, ini kalau kita coba bagi dengan 5 ini pasti habis ya. Nah, kita coba ya. 120 bagi 5. 12 bagi 5 2, 2 kali 5 10. Kita kurangkan nih 20, 20 bagi 5 4. Nah, 4 kali 5 20, 0 ya. Nah, jadi 120 tuh habis dibagi 5. Nah, jadi ciri-cirinya apa? Karena kalau dia angka yang paling kanan atau angka yang terakhirnya itu adalah 0 atau 5, itu dipastikan adalah habis dibagi 5. Oke ya? Nah, berarti kotak ketiga atau kotak satuan itu hanya bisa ditempati oleh angka 0
dan angka 5. Kenapa? Karena dia harus kelipatan 5. Nah, berarti ini kita bisa buat jadi beberapa kemungkinan atau 2 kemungkinan ya. 2 kemungkinan, oke? Nah, kemungkinan pertama diakhiri oleh angka 5 ya, oleh angka 5 dia. Oke, kita buat lagi kotaknya seperti ini, 3 buah. Nah, oke, ini diakhiri oleh angka 5. Berarti satu cara ya. Kenapa? Karena hanya angka 5 di kotak terakhir. Nah, di kotak nomor 1 ya. Nomor 2 nih, nomor 3. Di kotak nomor 1 itu bisa ditempati oleh angka 1 ya, oleh angka 1, oleh angka 2, oleh angka 3, ataupun angka 4 ya. Tapi nggak mungkin angka 0 ya. Kenapa? Kalau dia 0, dia nggak jadi ratusan, tapi nanti angkanya jadi puluhan. Berarti kotak nomor 1 itu bisa ditempati oleh 4 cara ya. 4 cara. Oke. Nah, kemudian kotak nomor 2 itu bisa ditempati oleh berapa cara? Nah, kotak nomor 2 itu bisa angka 0, angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, tapi kita perlu ingat, kita di kotak nomor 1 kan udah ambil satu bilangan. Misalkan bilangannya bilangan 4 ya. Misal nih, jadi nggak mesti bilangan 4. Bisa juga bilangan 1, bilangan 2, atau bilangan 3. Otomatis kalau bilangan 4 dimasukkan, maka kotak nomor 2 itu tersisa 4 bilangan lagi ya. Kalau kita tadi ambil bilangan 4 untuk mengisi kotak nomor 1, maka bilangan yang bisa diisikan di kotak nomor 2 itu 0, 1, 2, dan 3. Nah, berarti apa? Berarti tinggal 4 cara juga. Oke. Nah, sehingga banyak caranya berapa? 4 kali 4 kali 1 cara ya. 16 cara. Oke. Jadi akan ada 16 bilangan berbeda ya, yang bisa kita susun dari angka-angka tersebut di mana dia kelipatan 5. Oke. Nah, kita masuk ke kemungkinan kedua, yaitu diakhiri oleh angka 0. Nah, ya, kita buat lagi kotaknya seperti ini. Ini 0, berarti ini satu cara ya, karena hanya angka 0 dia di terakhir ya. Oke. Nah, ini kotak 1, kotak 2, kotak 3. Nah, untuk kotak nomor 1, nah itu kira-kira angkanya apa aja yang bisa? Nah, berarti bisa angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, ya, angka 5, ya kan? Nah, berarti ada berapa cara? Ada 5 cara, ya. Ada 5 cara. Nah, angka 0 nggak bisa ya, karena udah diisi di sini, oke? Nah, kalau misalkan di kotak nomor 1 udah diisikan satu buah bilangan, misal angka 3, otomatis kotak nomor 2 itu tinggal angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5. Berarti 4 cara. Oke? Sehingga banyak caranya berapa? Tinggal kita kalikan ya. 5 kali 4 kali 1. Berarti ini 20 cara. Sehingga totalnya adalah 16 tambah 20, 36 cara. Jadi banyaknya bilangan ratusan kelipatan 5 ya, yang digitnya berbeda atau angkanya berbeda itu ada 36 cara. Nah, kalau kita kasih contoh atau kita bentuk salah satu bilangannya, misal seperti ini, 235. Nah, ya, atau 120. Ya, ini kan berbeda ya. 2, 3, 5 kan beda angkanya semua. Nah, ini diakhiri oleh angka 5. Ini diakhiri oleh angka 0. Nah, ini dua contoh dari bilangan ratusan kelipatan 5 yang habis, atau bukan habis, tapi kelipatan 5 yang disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan digit yang berbeda. Jadi totalnya ada 36 ya. Nah, oke, ini dia caranya, bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Sekarang kita di soal yang ketiga. Nah, ini adalah soal UN SMA IPA ya di tahun 2019. Nah, katanya di sini Sapira mau membuat sebuah email. Nah, untuk keperluan itu dia membutuhkan sebuah sandi. Nah, sandinya itu terdiri dari 9 karakter, di mana karakternya itu yaitu huruf dan angka. Dan untuk hurufnya dia pengen bikin namanya ya. Nah, kemudian diakhiri atau diawali dengan angka. Nah, kira-kira kata sandinya itu seperti ini.
Sapira 123, Sapira 321, 456 Sapira, 046 Sapira, dan lain-lain. Nah, ada berapa banyak kata sandi yang seperti dicontohin ini? Nah, berarti kan ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan pertama, dia bikin namanya dulu Sapira, lalu diikuti dengan 3 angka. Ya, kotak 1, kotak 2, kotak 3. Nah, untuk angkanya sendiri itu kan dari 0 sampai 9. Itu artinya ada 10 bilangan, ya. Ada 10 bilangan di situ. Ya. Nah, berarti untuk kemungkinan pertama, kotak nomor satunya itu bisa ditempati oleh 10 cara. Ya. Nah, 10 cara. Kemudian nih 9 cara dan ini 8 cara. Ya, kenapa ini 9 cara? Karena kalau sudah dimasukkan satu buah bilangan di sini di kotak nomor 1, maka di kotak nomor 2 kan tinggal 9 bilangan lagi, ya kan? Nah, kotak nomor 3 juga akan berkurang satu bilangan lagi. Kenapa? Karena sudah dimasukkan kotak nomor 1 dan kotak nomor 2 bilangan tersebut. Sehingga banyak caranya 10 kali 9 kali 8, yaitu 720. Nah, walaupun di soal tidak dikatakan ada angkanya harus berbeda, tapi dari contoh soalnya ini kita udah tahu bahwasanya bilangannya itu harus berbeda, nggak boleh bilangan yang sama. Ya, 1, 2, 3, 3, 2, 1, ya. Jadi nggak boleh bilangan yang sama. Nah, jadi kata sandi dengan nama lalu diikuti dengan angka itu ada 720 cara. Nah, kemudian yang kedua, kemungkinan kedua, yaitu angka dulu, ya. Angka dulu ini 1, 2, 3, kotak 1, 2, dan 3, lalu sapira gitu ya. Nah, berarti ada berapa cara? Ya sama aja sih, 10, 9, 8 lagi ya kan. Berarti 10 kali 9 kali 8, 720 cara. Sehingga total caranya itu 720 ditambah 720, 1440 cara ya. Nah, jadi akan ada 1440 cara kata sandi yang bisa dibentuk oleh si Sapira ya, dimana kondisinya namanya dulu lalu angka atau angka dulu lalu namanya. Oke, gimana, bisa dipahami ya penjelasannya? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang keempat. Oke, sekarang kita di soal yang keempat. Nah, soal yang keempat kita jadikan contohnya adalah soal SBMPTN tahun 2017 ya. Kita coba baca dulu ya. Jika 2 truk dan 3 bus akan diparkir pada 5 tempat parkir yang berderet memanjang, serta kedua truk yang diparkir tidak boleh bersebelahan, maka banyak susunan parkir yang berbeda adalah. Nah, kita coba pahami dulu maksud dari soal ini. Di sini kan ada 2 jenis kendaraan. Pertama truk ya. Kemudian yang kedua itu bus. Oke. Nah, kita sebut truknya di sini kan ada 2 ya. Berarti kita sebut AB aja. Nah, busnya ada 3. Kita sebut bus 1, 2, dan 3. Nah, mereka ini mau diparkir dengan catatan kedua truk tidak bersebelahan. Artinya nggak boleh gandeng ya. Jadi maksudnya tuh kira-kira gini. A ya 1, 2, 3 lalu B. Nah, jadi A dan B-nya tuh nggak boleh berdekatan. Ya, jadi seperti ini bisa A 1, B 2, 3. Nah, dan seterusnya. Ini maksud dari soal itu ya. Jadi nggak boleh kayak gini. A, B 1, 2, 3. Nah, ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh ya. Nggak boleh cara markirkannya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba cari total caranya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, pertama langkahnya yaitu abaikan dulu aturan kata bersebelahan atau tidak bersebelahan pada soal. Jadi kita susun aja truk dan busnya ini tanpa aturan, artinya bebas ya. Boleh dia bersebelahan, boleh enggak, ya terserah gitu. Kita susun aja dulu. Nah, kalau menyusun truk dan bus ini, berarti kan kita mau nyusun AB ya 1, 2, 3 ya kan. Nah, sehingga objeknya ada berapa? Ada 5 objek. Ada 5 objek ya, yaitu objek AB dan objek 1, 2, 3. Nah, kita susun tanpa aturan ya, aturan soal. Nah, jadi untuk menjawab soal ini kita butuh sedikit logika nih. Nah, kalau misalkan ini kita atur tanpa soal, berarti kan banyak cara menyusun objek ini adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Kenapa? Karena ada 5 objek. Nah, maksudnya gini, misalkan ini adalah tempat parkirnya ya. Ada 5 tempat parkir. Parkir 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada parkir 1 kan bisa diisi oleh A, B, atau 1, 2, 3. Artinya ada 5 kemungkinan. Kalau misalkan kita tempatkan di parkir 1 nomor 3, berarti kan di parkir nomor 2 itu bisa A, B, dan 1, 2. Nah, berarti kan berkurang 1 ya. Di sini ada 5 cara, di sini ada 4, ya kan?
Nah, sehingga kita bisa tulis seperti ini. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4, 20. 3 kali 2 kali 1 itu 6. Sehingga banyak cara menyusun parkiran truk dan bus ini tanpa aturan dari soal, yaitu boleh bersebelahan dan tidak boleh bersebelahan ya. Itu adalah 120. Jadi ini bebas nih, tanpa aturan dari soal ini ya. Nah, jadi aturan soalnya diabaikan. Nah, itu logika pertama untuk mencari jawaban soal ini. Yang kedua, kita buat seperti ini. Anggap dia harus bergandengan. Jadi AB itu gandeng atau saling bersebelahan ya, bersebelahan dia. Nah, jadi kita cari yang bersebelahannya dulu. Nah, jadi dia kayak gini. Untuk yang saling bersebelahan itu berarti kan ada dua kemungkinan nih. AB gini kan. 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 AB. Ya kan? Nah, kemudian AB ini kan bisa juga jadi BA ya kan. 1, 2, 3 ini dia acak-acak lagi nanti. Ya, kemudian ini juga sama. Nih 3, 2, 1 AB. Kemudian ini dia acak-acak juga nanti ya. Sehingga banyak cara menyusunnya itu menjadi seperti ini. Yaitu menyusun AB ya. Menyusun 1, 2, 3 itu ada untuk AB-nya ya. Untuk AB-nya itu ada dua cara, yaitu 2 kali 1. Untuk 1, 2, 3-nya itu ya kita kali lagi ya. Itu ada 3 cara. 3 kali 2 kali 1 ya. Karena ada 3 objek ya. Bukan 3 cara. 3 kali 2 kali 1. Nah, karena posisinya itu bisa kiri dan kanan seperti ini. Ini kan AB-nya di kiri, ini AB-nya di kanan. Berarti harus kali 2 lagi gitu ya. Nah, jadi ini adalah banyak cara menyusun AB, ini banyak cara menyusun bus 1, 2, 3, dan ini adalah karena mereka bisa di kiri atau di kanan posisinya. Oke ya? Nah, ini dengan catatan kita bikin AB-nya itu bergandengan. Nah, sehingga banyak caranya. Ini 2, ini 6, ini kali 2 lagi. Nah, 2 kali 6, 12 kali 2, 24 cara. Jadi akan ada 24 cara menyusun truk dan bus ini ketika truknya itu gandengan. Jadi kayak gini. AB 1, 2, 3, AB ya kan. 3, 2, 1 dan seterusnya. Jadi posisi parkir yang seperti ini akan ada 24 cara. Nah, jadi posisi parkir ya, posisi parkir yang dimaksud dari soal itu adalah yang seperti ini tadi kan. Nah, jadi posisi parkir dari yang dimaksud soal itu adalah pengurangan dari ini ya, yaitu 120 dikurangkan dengan yang ini, yang 24. Nah, sehingga hasilnya 96. Jadi logikanya adalah banyak cara menyusun truk dan bus ini di mana truknya tidak boleh bersebelahan itu adalah hasil pengurangan antara yang bebas tanpa aturan dikurang dengan yang posisi truk AB-nya itu saling gandengan atau bersebelahan. Sehingga banyak caranya itu adalah 96 cara untuk menyusun parkirnya yang berbeda. Oke, gimana? Bisa dipahami ya? Nah, aku rasa itu aja. Kita lanjut ke soal kelima. Oke, sekarang kita ke soal yang kelima ya, yaitu soal UN SMA IPA tahun 2018. Nah, pertanyaannya adalah banyak bilangan terdiri dari angka berlainan antara 100 dan 400 yang dapat disusun dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dari sini kita paham bahwasanya angkanya itu terdiri dari 3 bilangan. Ya, kenapa? Karena 100 sampai 400 itu adalah angka yang terdiri dari 3 bilangan atau kita sebut angka ratusan ya. Nah, jadi langkah pertamanya kita buat aja 3 kotak dulu yang melambangkan angka ratusan. Jadi ini posisi kotak 1, kotak 2, kotak 3. Nah, ini angka ratusannya ya. Ratusan, ini angka puluhan ya, puluhannya, kemudian ini angka satuannya. Oke. Nah, jadi karena ini 100 sampai 400, berarti fokus kita di angka yang pertama dulu ya. Nah, angka pertama itu hanya bisa ditempati oleh angka 1, angka 2, dan angka 3. Kenapa? Karena kalau di angka 1 namanya seratusan, angka 2 200-an, angka 3 300-an. Nah, kalau dia kita letakkan angka 4 dan angka 5 nantinya di kotak nomor 1, maka dia judulnya menjadi 400-an, 500-an ya. Sehingga itu melanggar syarat. Oke. Nah, berarti kotak nomor 1 itu hanya bisa ditempati oleh 3 cara, yaitu angka 1, angka 2, dan angka 3. Berarti 3 cara ya. Oke, paham ya kenapa ini 3 cara? Nah, sekarang kita coba kotak nomor 2. Nah, andaikan kita udah masukkan salah satu angka dari ini. Oke ya, misal angka 3 kita masukkan.
Berarti kan 300-an gitu ya. Nah, di kotak nomor 2 itu masih bisa angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5. Kenapa? Karena angka 3-nya udah dipakai di sini. Sehingga dia nggak boleh lagi dimasukkan di kotak nomor 2. Nah, artinya di sini dia punya 4 cara untuk mengisi kotak nomor 2. Oke? Nah, kalau misalkan kita pakai angka 4 lah misal di situ ya. Nggak mesti angka 4, bisa juga angka yang lain. Di kotak nomor 2 kita isikan angka 4. Ya. Berarti ya untuk kotak nomor 3 itu hanya bisa angka 1, angka 2, dan angka 5. Ya, artinya di sini 3 cara. Nah, sementara angka 3 dan angka 4-nya nggak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah diisi di kotak nomor 1 ya, dan kotak nomor 2. Nah, sehingga banyak caranya adalah tinggal kita kalikan 3 kali 4 kali 3. Nah, jadi 3 kali 4 itu 12 kali 3 sama dengan 36 cara. Jadi, ada 36 ya bilangan yang terletak di antara 100 sampai 400 ya. Nah, itu dia. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ke-6. Nah, ini adalah soal terakhir kita pada video kita kali ini ya. Nah, di sini kakak udah tuliskan informasi dari soal ini. Jadi silakan adik baca dulu soalnya bagaimana maksud dari soal ini ya. Nah, jadi ada seseorang mau pergi dari kota A ke kota D ya. Tapi dia harus melewati kota B dan C. Nah, di sini ada kewajiban kota B dan C itu wajib dilewati. Jadi nggak boleh nggak dilewati ya. Nah, ini adalah banyak jalurnya. Kakak udah tuliskan banyak jalurnya. AB ada 2 jalur, AC ada 4 jalur, BC ada 2 jalur, BD ada 3 jalur, dan CD ada 3 jalur ya. Jadi yang ditanya tuh ada berapa cara dia dari kota A menuju kota D, total jalan yang bisa dilaluinya gitu ya. Ini yang ditanya pada soal kita ini. Nah, kita bisa gambar seperti ini kota-kotanya ya. Nah, jadi kita bisa masukkan jalurnya AB ada 2, kita buat seperti ini. Kemudian AC ada 4 ya, kita bisa buat seperti ini, ada 4 dia ya. Jadi gambarnya nggak mesti kayak gini ya. Kemudian BC ada 2 ya, BC ada 2, BD ada 3 ya, BD ada 3, ini dia. Oke, kemudian CD ada 3 juga, CD ada 3. Nah, kalau adik-adik amati di sini, sebenarnya kalau dia mau berangkat dari kota A ke kota D, dia bisa melewati kota A, kota C, lalu ke kota D. Nah, tapi ini nggak boleh ya. Nggak boleh, kenapa? Karena ada syarat di soal, dia wajib melalui kota B dan C. Ini ya, ini syaratnya. Jadi nggak boleh langsung A, C, D, nggak boleh langsung gitu. Jadi nggak boleh meloncati kota B-nya ya. Jadi jangan sampai kota B-nya ditinggalkan. Nah, maka banyak caranya itu. Yang pertama, dia bisa lewat kota A, lanjut ke kota B, ya, lanjut ke kota C. Nah, seperti ini dia. Dari A ke B, kemudian ini kemari. Nah, kemudian berbelok nih ke bawah nih. Nah, ke bawah, yaitu ke kota D. Nah, ini jalur pertama, ya. Ini kemungkinan pertama seseorang yang mau berangkat dari kota A menuju kota D dengan kewajiban melalui kota B dan C. Nah, A ke B itu ada 2 jalur, B ke C ada 2 jalur, C ke D ada 3 jalur. Sehingga banyak caranya, tinggal dikalikan aja. 2 kali 2 kali 3, yaitu 12 jalan. Ya, jadi ada 12 jalan. Oke, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ya, dia bisa dari A, lanjut ke B, lanjut ke C, nah balik lagi ke B. Ya, karena kita kan mau menuju kota D-nya, tapi dengan catatan BC harus dilewati. Nah, balik lagi ke B, lalu naik ke jalan atas nih. Nih. Nah, jadi kayak muter gitu dia, ya. Lalu baru bisa ke D. Nah, oke ya, paham ya. Jadi A ke B itu ada 2 jalur, B ke C ada 2 jalur. Nah, berbalik lagi C ke B ya, ada 2 jalur. Lalu naik jalan atas ini ada 3 jalur ya. Ada 3 jalur. Nah, sehingga banyak caranya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, ini kan berarti 2 kali 2 kali 2, 8 ya. 8 kali 3, 24 jalan. Jadi ada 24 jalan dia. Nah, sehingga total jalannya adalah yaitu 24
4 ya ditambah 12 jalan, 36 jalan. Jadi banyak cara dari kota A menuju kota D, di mana kota BC wajib dilalui itu ada 36 jalan ya. Nah, gimana penjelasannya? Mudah dipahami dan bisa dipahami ya. Nah, aku rasa itu aja untuk materi kita kali ini ya. Jangan lupa dukungannya terhadap channel KPMat dengan cara memberikan komentar ya, like dan subscribe channel KPMat agar terus berkembang dan dapat membantu proses belajar di rumah adik-adik semua ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.